Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Arina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 117 sampai dengan 112. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada rekomendasi playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 untuk semua temanya, berarti pilih ini. Klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 4. Nah, di sini ya, misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Di sebelah kanan nanti akan ada daftar playlistnya ya. Nah, ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kata Edo di sini, tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peringatan tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Nah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, tulislah hal-hal yang kamu ketahui tentang Hari Pahlawan. Nah, Karina buatkan contoh pertempuran tanggal 10 November di kota Surabaya. Pertempuran pertama setelah Indonesia merdeka dan menjadi salah satu pertempuran yang paling dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Nah, ada teks tentang Bung Tomo di sini ya adik-adik, bisa dibaca dahulu, boleh di-pause dulu. Nah, ini lanjutannya sedikit. Nah, berdasarkan teks di depan, tulislah informasi mengenai Hari Pahlawan. Nah, tadi ya, Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November. Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bandingkan informasi yang awal yang kamu tulis sebelumnya dengan yang sekarang. Kesimpulannya apa? Nah, informasi dan penelitian sejarah menjadi lebih lengkap karena sudah dibuktikan dengan data-data yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian yang dibuat. Nah, kemudian secara umum sudah teruji karena sudah melewati tahap kritik sumber yang menandakan bahwa penelitian sejarah yang dibuatnya setidaknya sudah cukup terpercaya. Lalu diedit dengan bahasa yang baik karena selama penelitian penulisan ulang harus ada proses diedit ya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh banyak orang. Makanya di sini ada sedikit perubahan. Kemudian berikutnya adalah tulislah sikap Bung Tomo. Nah, Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat melawan Belanda. Lalu apa sikap-sikap Bung Tomo yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Beliau mempertahankan harga diri tanah air dan bangsa yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. 1945. Tindakan tersebut mencerminkan sila ketiga Pancasila ya. Lalu apa yang bisa kamu contoh dari Bung Tomo? Semangat untuk mempertahankan kemerdekaan ya, karena sudah merdeka tapi kita tetap harus mempertahankan ya. Lalu ceritakan pengalamanmu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini contoh dari Karina ya adik-adik. Nanti adik-adik boleh buat sesuai dengan pengalaman adik-adik. Nah, rajin beribadah dan saling menghargai agar teman, keluarga, dan para masyarakat sekitar tidak merasa dibedakan. Lebih toleran terhadap orang yang berbeda agama agar tidak ada perbedaan pada saat bermusyawarah dan agar tidak canggung satu sama lain meski berbeda keyakinan, mereka tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah nah, ini ada matematika ya. Ambil kertas, buat gambar seperti ini. Beri nama tiap bagian sama seperti di atas ya. Bagian A, garis A, lalu sudut-sudut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian gunting sudut sesuai dengan garis. Ada berapa sudut yang dihasilkan? Ada 4 sudut ya adik-adik yang berhadapan. Ya, ini ada 4 sudut yang berhadapan. Kalau adik-adik buatnya 2 seperti ini, digunting lagi, ini juga jadinya ada 8. Tapi kalau yang berhadapan ada 4. Kemudian tempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Lalu tulislah pasangan sudut yang sama besar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari gambar percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dua garis sejajar yang dipotong dengan satu garis akan menghasilkan sudut berhadapan dan bertolak belakang. Lalu apa hubungan posisi sudut yang berhadapan maupun yang bertolak belakang dengan besar sudutnya? Nah, dari sudut berhadapan dan bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama.
Kemudian nanti disampaikan hasilnya di depan kelas ya. Berikutnya perhatikan gambar sudut berikut. Tulislah pasangan sudut yang sama besar. Nah, ini Karina sudah buatkan untuk yang di sini gambar pertama ada KOL ya, seperti ini. Ya, satu. Kemudian MON ini ya. Kemudian ini dan ini, lalu KON yang ini dan yang ini ya, LOM. Ya, kemudian AOB yang ini ya. AOB yang ini dan FOP. FOP itu yang ini. Kemudian ada AOF ya yang ini dan BOP yang ini. Lalu OPE yang ini, OPE yang ini dengan CPO. CPD ya. Oh, CPO yang ini. Ya. Kemudian ada sudut sahadap, ada AOF ya dengan APE. Ini APE. APE yang ini, kemudian AOB, AOB dan CPO. Ya, CPO. Kemudian ada FOP ya, FOP. Kemudian ada DPE, DPE yang ini, DPE, lalu dan BOP. Ya, BOP dan CPD. CPD itu ini ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.